Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kembali pada Kalbar Talk, kita akan membahas tentang pengelolaan sumber daya air. Dan narasumber kita pada kesempatan ini ada Bang Geri dari Bapeda Provinsi Kalimantan Barat. Selamat datang Bang Geri di Kalbar Talk. Terima kasih. Terima kasih. Mohon waktunya sedikit dan diskusi tentang rencana aksi perubahan yang sedang Abang kerjakan saat ini. Siap. Sebelum kita mulai, mungkin Bang Geri bisa sedikit bercerita tentang biodata, latar belakang, pendidikan, dan aktivitas Abang sehari-hari. Siap. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Geri Chandra. Saat ini saya bertugas sebagai penelaah teknis kebijakan di Bapeda Provinsi Kalimantan Barat. Pendidikan terakhir saya adalah S2 di bidang teknik dan manajemen sumber daya air. Oh, teknik manajemen sumber daya air. Ya. Jadi, Bang Geri, masyarakat awam itu kalau berbicara sumber daya air, isunya ini adalah banjir. Ya. Kalau menurut Bang Geri sendiri, kira-kira isu strategi sumber daya air di Kalbar ini seperti apa? Iya, menurut saya memang isu banjir itu adalah isu yang paling utama ya, karena bencana banjir seringkali menyebabkan kerugian yang besar bagi masyarakat dan sangat berdampak pada ekonomi masyarakat ataupun ekonomi di dalam sebuah pemerintahan. Tapi sebenarnya tidak hanya itu, isu strategis lainnya adalah kekeringan. Walaupun ini sebenarnya sama-sama terkait dengan air ya. Kalau yang satu terkait dengan air yang berlebih, kalau sisi satunya lagi kekurangan air. Jadi kekeringan juga menyebabkan kebakaran lahan misalnya. Nah, tantangan apa yang dihadapi pemerintah menyikapi isu tersebut saat ini, Bang Geri? Iya, saat ini untuk menghadapi isu tersebut, salah satunya adalah perencanaan. Oke, Bang Geri. Jadi kira-kira terkait dengan isu tersebut, tantangan apa yang saat ini dihadapi oleh pemerintah daerah? Ya, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah yaitu bagaimana menjalankan tata kelola sumber daya air yang berkelanjutan. Dan hal ini sangat erat kaitannya dengan perencanaan, di mana perencanaan itu sendiri kita sangat memerlukan data dan informasi yang baik gitu. Nah, disinilah lemahnya kita dalam menghadapi hal tersebut, di mana selama ini data dan informasi yang kita punya terkait dengan perencanaan sumber daya air itu masih kurang gitu, masih terfragmentasi di beberapa institusi. Nah, kaitannya dengan aksi perubahan ini, misalnya kalau kita lihat siklus air itu kan dari air hujan ya, atau kita kenal dengan hidrometeorologi. Begitu turun ke bumi, dia menjadi air permukaan, atau kita kenal dengan hidrologi. Dan sebagian air itu meresap ke dalam tanah menjadi air tanah, atau kita kenal dengan hidrogeologi dalam hal ini. Nah, sementara dalam praktiknya, tiga komponen ini tidak berada dalam satu pengelolaan, satu instansi, jadi masing-masing gitu. Sehingga kita perlu untuk menyatukan atau mengintegrasikan ketiga data ini, sehingga ketika kita membuat suatu perencanaan itu sudah menyeluruh, sudah holistik gitu. Jadi tidak sepotong-sepotong. Berarti bagaimana kita bisa menyatukan data yang ada di pada beberapa ini menjadi satu. Kita bisa menampilkan menjadi satu, sehingga ketika kita akan membuat suatu perencanaan itu sudah menyeluruh, datanya sudah komplit. Sedikit bocoran nih, Bang Geri, terkait dengan Pergub SIH 3 yang sedang Abang susun. Kira-kira pembagian peran antar pihaknya seperti apa nih? Dan rencana ke depan sistem ini akan ditempatkan di mana? Ya, terima kasih. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa SIH 3 ini kan tadi terdiri dari tiga komponen utama sumber daya air. Yang pertama hidrologi atau air permukaan, hidrometeorologi atau air hujan, dan yang terakhir adalah hidrogeologi atau air tanah. Nah,
penanggung jawab ataupun koordinator dari masing-masing data ini untuk hidrologi adalah Balai Wilayah Sungai Kalimantan Selatan Pontianak sebagai koordinator. Kemudian untuk koordinator pengelola hidrometeorologi adalah Stasiun Klimatologi Kalimantan Barat. Sedangkan untuk hidrogeologi itu akan dikelola oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Energi Sumber Daya Mineral. Di situ ada bidang sumber daya mineral yang mengurusi air tanah. Nah, nanti dari masing-masing koordinator pengelola ini akan mengelola data menjadi informasi, dan informasi itu akan ditampilkan di portal Satu Peta Kalimantan Barat yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat. Seperti itu Pak Yuda. Oke. Terus Bapeda sendiri perannya seperti apa? Oh iya, Bapeda sebagai koordinator dari keseluruhan itu, dari pengelolaan sistem informasi H3 tadi. Oke, terima kasih. Yang mengkoordinir ketiga pilar utama sumber daya air tadi. Ya. Terus ini Bang Giri, kalau kita berbicara soal harmonisasi, kita kan tahu Bang Giri, sudah cukup banyak forum-forum atau kelompok kerja terkait dengan sumber daya air. Nah, kalau dilihat sekilas nih, masing-masing forum atau kelompok kerja ini selaras tapi tidak berjalan beriringan. Nah, bagaimana pendapat Abang agar lembaga-kelembagaan ini bisa duduk bersama untuk Kalimantan Barat ke depannya? Ya, di Kalimantan Barat kita memang ada beberapa lembaga ya atau forum yang terkait dengan sumber daya air. Misalnya kita mempunyai TKP-SDA, kita mempunyai Dewan SDA, dan itu sebenarnya forumnya sudah ada dan mungkin perlu diaktifkan kembali seperti Dewan SDA itu sudah ada, dan mungkin kedepannya kita akan mengumpulkan informasi itu lagi, siapa saja pengurusnya kita undang rapat gitu. Sementara untuk TKP-SDA untuk wilayah Sungai Kapuas itu cukup aktif sekarangnya, di mana Bapeda sebagai koordinatornya. Sedangkan untuk forum TKP-SDA yang menjadi kewenangan provinsi itu sampai sekarang belum ada ya, dan kedepannya akan kita dorong untuk dibentuk. Itu kan ada forum wilayah sungai, Sambas, Mempawah, dan juga Ketapang. Oh, Kapan berarti ya? Oh, Kapan ya. Ada 3 yang harusnya kita bentuk untuk kewenangan provinsi. Oke, menarik sekali nih. Berarti ke depan itu juga selain WS Kapuas juga WS lain itu juga akan bentuk forum juga, Pak. Oke. Terakhir nih, Bang Giri, kira-kira harapan Abang terkait dengan program Abang ini seperti apa? Ya. Tentu saya berharap dengan adanya proper ataupun aksi perubahan ini bahwa nantinya data-data yang terkait dengan hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi itu akan bisa kita tampilkan ke dalam satu portal, di mana di situ sudah memuat integrasi dari informasi sumber daya air tadi, sehingga ketika kita melakukan perencanaan data-data yang ada sudah komplit gitu, tidak terfragmen lagi. Jadi dengan adanya data yang komplit itu, perencanaan kita menjadi lebih baik dan lebih akurat. Harapan saya aksi perubahan ini akan bermanfaat bagi tata kelola sumber daya air Kalimantan Barat yang berkelanjutan. Amin. Terima kasih Bang Giri atas penjelasannya. Rekan-rekan Kalbar Talk sekalian, jika teman-teman ada pertanyaan atau tanggapan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Nanti insya Allah akan kita jawab satu persatu sesuai dengan pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Demikian dari kami, saya Muhammad bin Amudia, perencana ahli muda Bapeda, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa di diskusi Kalbar Talk selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Giri.